Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita hari ini bersama dengan Dokter Sela. Kita langsung saja karena ini tadi kan penyampaian terkait cek kesehatan gratis ini sangat detail ya dokter ya, sangat detail apa yang harus diperiksakan. Untuk kelanjutannya, apakah ada hubungannya dengan BPJS dokter? Ini takut-takut nih ya, mungkin karena ini kan program baru ya dok, jadi pemirsa masih bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan BPJS atau tidak? Oke. Ini tidak ada kaitannya dengan BPJS ya. Intinya ini adalah hak untuk seluruh warga negara Indonesia. Bahkan sudah dikasih solusi untuk bagaimana yang belum punya NIK. Misalnya bayi baru lahir kan belum memiliki NIK ya. Jadi nanti dikasih aplikasi khusus kayak gitu. Kalau misalnya Mbak Helda misalnya kan udah punya NIK dan sudah pernah vaksin COVID kan. Nah, dulu punya kita aplikasi Satu Sehat. Nah, itu biasanya nanti saya minta download dulu aplikasi Satu Sehat itu, cukup masuk ke nomor handphone, nanti akan nyaut semua di sana, langsung pilih daftar. Oh. Jadi dia berbeda aplikasi, berbeda program dengan BPJS kayak gitu. Tidak mengikut domisili ya dokter ya, bebas di mana saja? Dia bebas di mana saja. Seperti sekarang misalnya ada warga yang misalnya dia dari Jakarta ya, warga dari Jakarta sedang di Bengkulu, mungkin dia sedang menjalankan tugas dan dia berulang tahun. Dia boleh dengan cara nanti di sana ada pemilihan di mana wilayah domisili. Nah, kita tinggal pilih, misalnya di Bengkulu nanti akan keluar kota Bengkulu. Nah, seluruh puskesmas itu nanti daftarnya keluar. Tinggal kita pilih mau yang mana puskesnya. Apa Mbak Elda mau ke puskesmas Kampung Bali? Boleh nih ya. Atau juga Mbak Elda mau yang di mana tempat Mbak Elda terdekat, seperti itu. Luar biasa, tidak ada tidak ada batasan ya artinya. Tidak ada batasan. Nanti kalau sudah memilih akan keluar tiketnya, tinggal dibawa tiket itu. Sangat mudah sekali, tidak ada alasan lagi kita untuk tidak cek kesehatan gratis. Betul. Baik, kita lanjutkan dokter Sela. Oke. Tadi pemeriksaan kita baru sampai di mata ya. Kemudian juga nanti kita biasanya akan periksa telinganya, kemudian juga di leher. Di leher itu biasanya kelenjar getah beningnya ya, gondoknya yang akan kita periksa. Kemudian turunlah pemeriksaan itu di daerah dada. Kalau daerah dada itu nanti yang akan kita periksakan adalah paru. Nah, suara paru apabila kita dapatkan misalnya kecurigaan ke TBC, nanti kita akan melakukan tindak lanjut. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan dia ke arah PPOK, biasanya kita akan melakukan saran rujuk seperti itu. Selagi yang masih bisa nanti apa temuan yang bisa diterapi di puskes, di vaskes tingkat pertama, itu nanti tetap kita akan berikan pengobatan. Gitu. Kemudian dari jantung. Nah, jantung ini kalau untuk di wilayah Pulau Jawa, di sana sudah lengkap pemeriksaannya. EKG sudah ada, seperti itu, ronsen sudah ada. Di Bengkulu belum dokter? Belum ada, kayak Semoga gitu. setelah ini langsung ada ya dokter ya. Amin. Jadi kalau di daerah Pulau Jawa itu ronsen sudah ada, EKG sudah ada, udah komplit. Jadi mereka kalau misalnya memang curiga pasiennya mengeluhkan ada nyeri dada, kemudian ada sesak nafas, kemudian juga berdebar-debar seperti itu. Dan pada saat kita periksa jantungnya ditemukan memang kelainan detak jantung, bunyi detak jantung, itu bisa kita lanjutkan pemeriksaan EKG. Nah, jadi tidak semuanya ya, pokoknya semuanya harus EKG, enggak kayak gitu. Mana yang kira-kira ini adalah indikasi. Kemudian juga kita turun lagi ke daerah perut. Di perut nanti kita kan akan auskultasi, menanyakan keluhan. Nah, biasanya kan yang orang sering keluhkan itu adalah dia sakit mah. Nah, sakit mah nanti kita akan telusur lagi. Biasanya kalau memang masih ada keluhan, kalau sakit mahnya kita terapi dulu.
Tapi ketika sudah diterapi sakit mah nggak sembuh-sembuh juga, artinya kan kita butuh penanganan lebih lanjut, penanganan ahli kayak gitu. Nah, kalau butuh penanganan lebih lanjut, penanganan ahli artinya kita harus merujuk seperti itu. Karena keluhan-keluhan biasanya mual dan nyeri perut itu tidak hanya dari sakit mah. Diagnosis bandingnya sangat banyak. Sudah berapa kali saya temukan pasien saya, dia awalnya mengeluh mual dan nyeri ulu hati. Oke, saya terapi dulu. Sekali dua kali enggak juga. Kemudian saya mulai curiga gitu kan, arahnya ini kayaknya empedunya yang bermasalah. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kita sudah terapi, kita nggak mumpuni di kita, artinya kan kita harus merujuk. Ketika dirujuk, kita konfirmasi dengan spesialis penyakit dalam, di mana di sana pemeriksaannya akan lebih komplit dan memang sudah kompetensinya lebih tinggi. Biasanya betul bahwa adanya batu empedu. Nah, seperti itu. Jadi nggak abai kita ya. Memang kadang ini daerah perut itu seandainya memang nyeri ulu hati terus menerus, jadi kita harus memikirkan diagnosis yang lainnya kayak gitu. Jangan kita bertahan pengobatan di sana-sana saja. Nah, kemudian juga biasanya ususnya kita akan menanyakan juga BAB-nya bagaimana, kencingnya bagaimana ya, karena juga ada kandung kemih di sana. Kemudian juga jangan lupa kita tanyakan biasanya riwayat ambeien. Biasanya mereka akan mengatakan, "Dok, BAB saya berdarah." Nah, ambeien ini ada yang luar, ada yang dalam. Kalau yang dalam, dia punya tingkatan. Ada 4 derajatnya. Yang pertama, keluhannya tuh cuma darah netes-netes aja. Jadi setiap BAB habis keluar, ada darah netes-tes. Warnanya apa? Merah segar. Yang derajat yang kedua, itu ada darah disertai dengan benjolan yang keluar, tapi dia bisa masuk sendiri. Derajat yang ketiga, adanya darah disertai dengan benjolan yang keluar, tapi untuk masuk lagi ke dalam anus harus dibantu masuk dengan jari. Derajat yang keempat itu benjolan dari dalam keluar, tapi tidak bisa dibantu masuk lagi dengan jari. Itu hemoroid atau ambeien yang dalam, ya, interna kalau kita bilang. Ada juga hemoroid atau ambeien yang luar. Itu biasanya ini lubang anus kita, di sekitaran lubang anus ini dia terdapat benjolan. Karena sehubungan di sekitar lubang anus ini banyak persarafan, sehingga apabila ada benjolan di sana, keluhan utamanya bukan BAB berdarah, bukan benjolan, tapi nyeri. Tapi gini juga, mohon untuk pasien ya, kalau misalnya memang ada terasa nyeri di anus, ketika dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan, mohon jangan sungkan. Karena suka malu-malu ya dokter ya? Suka malu-malu. Sehingga untuk mendapatkan diagnosis yang tepat itu juga nanti akan bergeser kayak gitu. Harusnya tadi kalau kita lakukan anamnesis nih, ada beberapa kemungkinan. Kalau kita lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan, itu kita bisa tahu, oh ini ambeien, oh ini bisul, oh ini fistula ani. Fistula itu biasanya dia di anus itu membuat terowongan ya. Nanti dia akan di luarnya dia kayak bisul, tapi sumber akarnya itu jauh dalam. Nah, ini beda lagi penata laksanaannya. Ini memang kita harus trust dulu ya dokter ya. Artinya tolong kooperatif ketika dokter bilang kita periksa dulu ya. Oke. Gak mau. Nah, gimana dong? Baik dokter, kita tahan dulu dokter. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.